Kalau ditanya kepada saya, yang saya menjalankan ketofastosis, maka saya bilang, kalau kamu menjalankan ketofastosis, kamu tidak boleh makan mangga. Halo teman-teman, ini ada komentar yang kita bahas komentar ini ya. Teman-teman juga bisa lihat komentar ini di frame ya. Komentar ini tulisannya adalah kalau makan buah seperti mangga bagaimana Bang? Apakah termasuk tinggi gula? Nah, baik, ini pertanyaan yang cukup menarik. Baik teman-teman, yang pertama disclaimer yang saya jalankan itu adalah ketofastosis namanya ya. Kalau teman-teman bertanya kepada saya yang menjalankan ketofastosis, maka jawabannya sudah jelas bahwa saya tidak makan mangga lagi. Dulu sih ketika saya belum ketofastosis ya saya makan mangga. Karena mangga itu enak kan, semua makanan dan minuman yang manis-manis itu enak, ya kan? Dan itu bikin kita kecanduan ya. Nah, tapi setelah saya menjalankan ketofastosis, saya menghindari ya makanan-makanan yang mengandung gula, baik itu dari buah-buahan atau dari gula pasir, gula merah atau gula apapun. Nah, kalau pertanyaannya, Bang, kalau buah mangga gimana? Apakah termasuk tinggi gula? Ya, benar. Mangga itu manis dan mangga itu ya gulanya juga tinggi. Sehingga kalau di ketofastosis, jadi kalau ditanya ini kepada saya ya, boleh makan mangga nggak Bang? Nah, kalau ditanya kepada saya, yang saya menjalankan ketofastosis, maka saya bilang, kalau kamu menjalankan ketofastosis, kamu tidak boleh makan mangga. Ya gitu, seperti itu jawabannya. Lalu kemudian mungkin ada yang protes, tapi kan mangga itu gulanya gula alami, ya silahkan dimakan, berarti kamu tidak menjalankan ketofastosis, mungkin kamu menjalankan diet yang lain atau gaya hidup yang lain. Kalau teman-teman vegetarian atau apapun, ya teman-teman ya makan yang hewani gitu, yang tumbuhan ya kan, sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya ya silakan. Atau teman-teman yang menjalankan defisit kalori misalkan, yang penting teman-teman boleh makan apapun, yang penting dihitung, misalkan mangganya berapa gram, ini kalorinya berapa, nasinya berapa gram, kalorinya berapa. Ini sayurnya berapa gram, dimasak, ditumis, direbus atau dikukus, kalorinya berapa. Ya kan, makan dagingnya diapain? Direndang, ya kan, digoreng, dipanggang atau diungkep gitu ya. Itu pun kalorinya sudah beda. Jadi, kalau pertanyaan seperti ini datang ke saya, jawabannya tidak boleh, mangga tidak boleh dimakan. Kalau jawaban ini datang ke orang yang menjalankan defisit kalori, maka jawabannya boleh. Yang penting nanti ketika makan dalam satu hari, hitung semua makanan dan minuman yang masuk ke tubuh kita dan dihitung kalorinya apakah kita defisit atau surplus. Nah, kalau defisit kan berarti diusahakan agar kita tidak surplus kalori. Karena ketika kalori kita berlebih, maka kalori yang berlebih ini akan disimpan di dalam tubuh dalam bentuk lemak dan kemudian lama-kelamaan nanti kita bisa jadi obesitas. Kalau sudah obesitas lalu kita sakit, kalau sakit kita habisin biaya, ngerepotin keluarga, kemudian kita meninggal dikubur ya. Kita meninggal, harta udah habis, keluarga udah repot, ya kita kan nggak mau seperti itu. Maka kemudian kalau di defisit kalori boleh makan apapun, yang penting ya dihitung kalorinya. Kemudian yang penting juga di defisit kalori itu adalah kebutuhan makro dan mikronutrisinya juga harus dihitung ya. Jangan sampai begini, wah yang penting kan kalorinya saja, enggak kalorinya saja. Setahu saya ya di defisit kalori, kalau cuma ngitung kalorinya saja, kita minum yang manis-manis gitu ya, sebanyak mungkin nanti kalorinya itu bisa tinggi gitu loh. Tapi secara makronutrisi dan mikronutrisinya ada hal-hal yang tidak terpenuhi di dalam tubuh. Makanya kalau di defisit kalori, setahu saya selain kita menghitung kalorinya berapa, kita pun harus tahu ya makronutrisinya harus tercukupi. Makronutrisi itu seperti karbo, lemak, protein, misalkan karbonya berapa, lemaknya berapa, proteinnya berapa. Lalu kemudian mikronutrisinya pun harus terpenuhi kayak misalkan mineral, vitamin dan sebagainya. Nah, ini kalau di defisit kalori. Tapi kalau pertanyaannya ke saya sekali lagi, saya yang menjalankan ketofastosis yang menjaga makanan dan minuman yang bisa naikin gula darah itu nggak naik, maka saya mencegah atau nggak makan ya buah-buahan yang manis. Contohnya apa nih buah-buahan yang manis? Misalkan kayak mangga tidak saya makan. Kemudian rambutan juga tidak saya makan. Kemudian apalagi durian tidak saya makan, ya kan? Sebutlah buah-buah apapun yang dia manis rasanya, maka saya hindari, ya. Saya hindari karena ini adalah aturan yang ada di ketofastosis. Teman-teman juga tidak boleh marah-marah gitu ya. Oh, ini yang dijalanin ketofastosis, ya wajar, memang aturannya begini. Kalau teman-teman mau ikut yang lain, yang aturannya bisa sesuai dengan keinginan teman-teman,
Tinggal cari saja, bisa defisit kalori yang saya bilang tadi, ya kan? Bisa vegetarian misalkan atau apapun lah. Nah, seperti itu ya. Kenapa saya menghindari gula? Kadang-kadang ada yang begitu ya. Kenapa saya menghindari makanan atau minuman, buah-buahan, sayur-sayuran yang bisa menyebabkan gula darah naik? Gini teman-teman, saya juga sudah sering bahas ini di video yang lain ya. Jadi gula itu kalau masuk ke dalam tubuh, ya tubuh kita itu nggak boleh kelebihan gula. Makanya kemudian kalau gula terlalu banyak masuk ke dalam tubuh, gula darah naik, maka akan dinetralkan sama insulin. Ya, insulin. Jadi kalau memang ini baik atau apapun harusnya nggak perlu dinetralkan dong. Yang penting masuk gula ya sudah biarin aja. Tapi kenyataannya kenapa ketika gula darah kita tinggi harus dinetralkan? Karena gula darah yang tinggi ini tidak baik. Ya kan, tidak baik untuk keseimbangan tubuh kita. Sehingga kemudian ketika gula darah berlebih di dalam darah, gula berlebih di dalam darah, maka insulin akan dikeluarkan untuk menetralkan. Ya kan? Nah, setelah itu apa? Setelah itu gula darah akan dinetralkan sama insulin, ya kan? Kemudian kalau kelebihan kalori akan dibentuk sebagai lemak. Saya berpendapat ya, dari semua yang saya baca, dari ilmu yang saya ketahui bahwa gula darah yang terus-terusan tinggi di dalam darah, maka dia akan menyebabkan insulin juga akan terus-terusan tinggi di dalam tubuh kita, dan lama-kelamaan kalau ini terjadi terus-menerus, maka yang pertama bisa terjadi resistensi insulin. Kalau sudah terjadi resistensi insulin, itu kita disebut menderita diabetes. Kalau sudah terkena diabetes, maka kemudian apa? Kemudian semua penyakit bisa datang. Karena diabetes ini adalah ibunya penyakit, itu yang pertama. Makanya saya menghindari semua makanan dan minuman yang bisa bikin gula darah naik. Apapun itu terserah lah, teman-teman mau sebut buah-buahan kayak apapun itu kan alami atau apapun, saya tidak. Karena satu tadi ya bisa menyebabkan resistensi insulin. Dan teman-teman kalau yang sudah diabetes lalu datang ke dokter, dokter pun pasti akan bilang bahwa Pak jangan makan buah-buahan yang manis-manis lagi ya. Artinya adalah walaupun dia gulanya alami, dia tetap tidak baik ketika kita sudah terjadi resistensi insulin. Ya, nah sebelum saya terjadi resistensi insulin ini, maka saya menjaga dari sekarang agar tidak masukin terlalu banyak makanan sama sekali lah, tidak yang manis-manis. Jadi yang pertama itu, kenapa saya menghindari buah-buahan yang manis-manis, walaupun kata orang itu alami ya, saya enggak itulah. Alami atau tidak, kalau masuk dalam darah bikin gula darah naik, maka saya hindari. Itu yang pertama, resistensi insulin. Saya menghindari itu agar tidak terjadi diabetes. Apalagi keluarga saya itu punya riwayat diabetes ya. Ayah saya diabetes, kakek saya diabetes, om saya diabetes gitu ya. Jadi saya kemudian mulai aware agar tidak memasukkan makanan dan minuman yang bisa bikin gula darah naik. Resistensi insulin. Yang kedua, teman-teman, dari semua yang saya baca, ya kan, baik jurnal, ya kan, artikel dan sebagainya, atau nonton video-video dari dokter-dokter yang ada di YouTube, gitu ya, saya mengetahui bahwa ketika kita, ya, gula darah terus-terusan tinggi di dalam tubuh, ya, gula darah terlalu tinggi terus, ya, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun terus-terusan begitu, maka akan mengalami yang namanya inflamasi, ya. Jadi akan mengalami inflamasi. Kalau tubuh kita itu terus-terusan tinggi gula darahnya, maka tubuh kita akan mudah sekali terjadi inflamasi. Ya. Nah, inflamasi ini terjadi bisa macam-macam ya. Misalkan inflamasi terjadi di mata. Ya, kemudian di sekitar mata ini terjadi inflamasi, lalu kemudian ketika inflamasi terjadi di sekitar mata, lama-kelamaan maka akan terjadi yang namanya glukoma. Ya, glukoma itu di mata. Kemudian kalau misalkan inflamasi ini terus terjadi di persendian kita ya, di persendian ini terjadi inflamasi, lama-lama kalau gula darah kita terus tinggi, makanan kita nggak diubah, itu yang disebut dengan penyakit asam urat. Inflamasi terjadi, kemudian inflamasi itu akan disembuhkan harusnya sama purin, tapi karena inflamasinya semakin parah, purin pun kemudian kewalahan, terjadi pembentukan kristal di sekitar di sekitar persendian. Itulah yang disebut dengan penyakit asam urat. Kalau inflamasinya terjadi di sekitar jantung, ya kan, di pembuluh di sekitar jantung, lalu kemudian karena di situ terjadi inflamasi, lalu kemudian lemak-lemak yang baik dan sebagainya itu sebenarnya datang ke sana untuk menyembuhkan. Sayangnya inflamasi terus-terusan terjadi karena gula darah kita tinggi terus, maka terjadilah penyakit yang kita sebut dengan jantung koroner, ya kan? Kalau terjadi di ginjal inflamasinya, kita gagal ginjal. Kalau terjadi inflamasinya di sekitar mana? Di sekitar kepala belakang gitu ya, di saraf atau apapun, terjadi yang namanya stroke.
Nah, jadi saya meyakini bahwa gula darah yang terus-terusan tinggi gula itu akan menyebabkan tubuh kita mudah sekali terkena inflamasi. Inflamasi itu seperti api, ya kan? Gula darah yang tinggi itu seperti bensin. Nah, itulah analoginya kalau menurut saya. Inflamasi itu api, kebakaran. Lalu kemudian gula darah yang tinggi itu bensin. Kalau api disiram bensin, apa yang terjadi? Semakin besar. Maka kemudian saya menghindari makanan-makanan yang bisa bikin gula darah kita naik. Mau makanan itu buatan atau makanan itu alami, maka saya hindari. Nah, seperti itu. Ya, ini yang kedua. Jadi kenapa saya menghindari makanan yang bisa bikin gula darah kita naik. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman ya. Yang ketiga, ketika gula darah kita tinggi, ya kenapa saya kemudian menghindari? Karena apa? Karena bisa terjadi yang namanya sindrom metabolik. Jadi sindrom metabolik itu adalah serangkaian ya peristiwa di dalam tubuh kita yang terjadi bertahun-tahun, ya kan? Kemudian di tahun tertentu kita baru merasakan hasil yang sangat tidak kita inginkan. Ya, seperti sakit-sakit yang kita alami ya atau yang dialami oleh orang-orang tua kita sekarang, ya kan? Ada yang stroke, jantung koroner, kemudian gagal ginjal, diabetes dan sebagainya. Itu adalah akumulasi dari kesalahan makan kita dari zaman kita kecil sampai kemudian kita tua, baru kita merasakannya di hari tua itu. Muncullah banyak penyakit. Kalau ada yang bilang, wajarlah udah tua sakit. Lah, harusnya kan kita bisa aja ketika tua kita nggak sakit. Kalau memang sekarang banyak orang tua yang sakit, kita harus teliti. Kok ini orang-orang tua sekarang kok pada sakit-sakit semua ya? Kenapa ya? Nah, kita harus teliti dong gitu loh. Jangan kita kemudian pasrah bahwa udahlah, nanti kalau tua kita pasti kena diabetes juga, pasti kita nanti asam urat juga. Ya nggak gitu, kita harus tahu asam urat ini kenapa, diabetes ini kenapa, jantung koroner ini kenapa, sumber masalahnya itu apa. Nah, dari situlah kemudian kita bisa mencari kebenarannya hakiki itu yang mana gitu loh. Nah, jadi setidaknya 3 hal ini gitu ya. Nah, sindrom metabolik ini saya juga sering bilang begini teman-teman. Sindrom metabolik ini itu saya ibaratkan begini. Kalau tubuh kita ini adalah mobil, jadi tubuh kita ini mobil. Kita punya mobil, jebret. Mobil ini kita beli mahal nih, canggih luar biasa. Harganya mahal, kemudian semuanya sudah didesain dan dibangun, dibuat dengan luar biasa hebat. Kelistrikannya bagus, mesinnya bagus, tenaganya bagus, semuanya bagus. Nah, kemudian mobil ini mahal. Lalu mobil ini itu sudah ada manual booknya. Kalau mobil kan ada manual booknya. Di manual booknya itu ditulis bahwa mobil ini ya bensinnya atau bahan bakarnya itu adalah misalkan minimal yang RON-nya 92. Ya, kalau RON 92 berarti Pertamax. Nah, kemudian kita sudah lihat bahwa di manual booknya RON-nya adalah RON 92. Harusnya dia diisi Pertamax. Pertanyaannya, kalau mobil ini harusnya diisi Pertamax, tapi kemudian ketika kita punya mobil ini, lalu datang ke SPBU, lalu di SPBU kita bilang Pertalite aja deh gitu ya. Pertalite yang RON-nya di bawah 92. Kira-kira mobilnya jalan nggak? Jalan teman-teman, mobilnya jalan. Saya punya mobil, isinya Pertamax, kalau saya isi Pertalite, dia jalan juga. Ya, jalan juga, oke jalan. Wah, terus kita mikir nih, ternyata diisi Pertalite jalan juga kok gitu. Dan Pertalite lebih murah. Ya sudahlah, kita isi Pertalite terus. Akhirnya diisi Pertalite terus ya. Sehari 2 hari jalan, seminggu 2 minggu jalan, ya kan, sebulan 2 bulan oke, ya kan. Atau setahun 2 tahun masih aman. Sampai kemudian nanti di usia misalkan mobil ini 10 tahun atau dikurang 10 tahun baru ngerasain bahwa kok banyak yang rusak ya mesinnya gitu loh. Sedangkan ya diambil contoh mobil yang lain. Mungkin mobil ini sangat ngikutin manual book. Mobil yang tadi tidak diisi Pertalite, yang ini diisi Pertamax terus. Olinya juga bagus, isinya sesuai dengan manual booknya. Nanti di ujungnya kita akan lihat bahwa mobil yang ini jalan memang, tapi kalau ini dilakukan bertahun-tahun, lama banget, mungkin mobil ini di tahun ke-7 sudah rusak karena isinya Pertalite. Jadi harus ganti mesin. Mobil yang ini karena sesuai manual book, mungkin dia akan matinya di usia 10 tahun. Nah, artinya apa? Nah, inilah yang saya bilang sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu adalah ketika kita memasukkan makanan atau minuman yang bikin kita nanti di ujungnya sakit, nah itu namanya sindrom metabolik. Makanya teman-teman kalau dibilang, aku makan nasi, aku banyak minum gula juga sekarang nggak apa-apa kok. Ya sekarang nggak apa-apa ya, tapi nanti ketika setahun, 2 tahun, 10 tahun baru ngerasain bahwa ada orang yang menjalankan, anggap let's say ketofastosis gitu ya. Ada orang yang menjalankan ketofastosis, puasanya rajin, 5 pilarnya terjaga ya kan. Kemudian ada orang yang tidak.
ya sama-sama sehat sebenarnya. Tapi nanti kita lihat aja, sama-sama bisa jalan, sama-sama bisa beraktivitas, bisa kerja dan sebagainya. Tapi kita lihat saja misalkan ternyata orang-orang yang tidak menjaga makanan mungkin umurnya amit-amit ya. Semoga kita semua panjang umur. Mungkin umurnya adalah 40 tahun, tapi orang-orang yang menjaga makanan ya apapun dietnya itu bisa sampai usianya 60 tahun. Gitu. Itulah yang disebut dengan sindrom metabolik. Saya menganalogikannya seperti mobil yang kita isi tidak sesuai dengan manual booknya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jawabannya seperti itulah. Kenapa saya tidak makan mangga? Misalkan gitu. Karena mangga bikin gula darah naik, dan gula darah naik itu yang terus-menerus terjadi bisa resistensi insulin, kemudian terjadi inflamasi, kemudian sindrom metabolik. Gitu ya. Ini menjadi inspirasi dan semangat buat saya juga. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya tidak memaksa untuk ikutin saya ya, karena belum tentu yang saya lakukan itu enjoy teman-teman lakukan juga gitu. Jadi silakan saja ditonton, kalau ada yang baik diambil, kalau ada yang jelek dibuang ya. Kalau suka silakan tekan tombol like-nya, kalau tidak suka silakan dislike, kalau bermanfaat silakan di-share, kalau tidak bermanfaat diamkan saja. Ya, bye-bye. Semoga ketemu di video yang lain.